tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu salah satu cara seseorang itu memerdekakan budaknya. Ya, kalau yang biasa kan mungkin orang mengatakan dia di hadapannya ada budaknya, ya sudah kamu pergi, sekarang kamu bebas. Itu cara yang normal, biasa. Tapi kalau ini, ya dia mengatakan kepada hamba sahayanya, nanti kalau saya meninggal dunia, kamu secara otomatis bebas. Tanpa ada apa-apa dari saya pun mengucapkan apa-apa, pokoknya saya mati, kamu bebas. Begitu. Ya, dari perbudakannya. Ya, dia mengatakan kepada budaknya seperti itu. Tapi masalahnya apa? Walam yakun lahu malun ghairuhu. Ya, sementara satu-satunya aset yang dia punya itu saja. Enggak punya aset yang lain yang menjadi harta warisan yang dia tinggalkan kepada anak istrinya, yang dia tinggalkan kepada ahli warisnya, kecuali satu orang budak itu saja. Nah, tidak ada aset-aset yang dia punya selain itu. Ya, itu pun apa? Kalau dia meninggal dunia nanti dimerdekakan. Artinya enggak ada lagi tersisa apa-apa untuk ahli warisnya. Ya. Nah, maka ketika kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW, maka Nabi SAW memanggil orang tadi, kemudian Nabi SAW menjualkan ya budak tadi. Ya, artinya tidak memperlakukan apa yang menjadi niat tuannya tadi. Nah, sebelum ke situ, hadis ini adalah hadis yang sahih karena apa? Muttafaqun alaih. Nah, yang termuat dalam hadis ini kaitan dengan secara khusus itu tadi, yaitu seseorang yang memerdekakan budak dengan cara seperti itu, ya, sebenarnya itu tidak masalah. Boleh-boleh saja secara syariat. Seseorang mengatakan kepada budaknya, nanti kalau saya mati kamu bebas secara otomatis. Ya, tidak ada yang mengganggu gugat kamu. Ya, secara otomatis kamu langsung bebas. Ya. Hukum asalnya boleh-boleh saja dan itu hak dia. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah apa? Ketika dia tidak punya aset lain, ya, kecuali apa? Kecuali itu saja. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang itu memerdekakan budak, ya, dengan cara seperti itu sebenarnya masuk dalam bab wasiat. Masuk dalam bab wasiat. Ya, wasiat itu apa? Seseorang memberikan cuma-cuma hartanya kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Saya kalau meninggal dunia nanti saya wasiatkan harta saya ini sebagiannya ke fulan atau siapa begitu. Itu namanya wasiat. Nah, selama masih hidup saya masih berhak untuk apa? Memilikinya. Nah, kapan ditunaikan itu? Nanti setelah meninggal dunia baru ditunaikan wasiat itu. Nah, ini masuk dalam apa? Masuk dalam bab wasiat sebenarnya. Ya, nanti kita akan bahas ketika kitab yang berkaitan dengan masalah warisan. Nah sementara kenapa tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW di sini? Karena yang namanya wasiat itu standar maksimalnya adalah tidak boleh melebihi daripada sepertiga daripada harta warisan. Nah, kalau ini bukan lagi sepertiga, semuanya. Ya, 100% daripada harta warisan yang dia miliki. Kenapa? Karena satu-satunya aset yang dia miliki adalah budaknya itu saja. Kalau budak itu kan sama seperti barang yang bisa diperjualbelikan, menjadi aset milik kita. Sama seperti orang punya apa? Punya rumah, punya tanah, kalau orang ya punya asetnya apa? Budak. Karena dia bisa diperjualbelikan seperti apa? Seperti barang yang lainnya, punya harga dia. Ya. Nah, itu yang menjadi satu-satunya aset yang dia wariskan kepada keluarganya. Nah, dalam hal ini dia sudah melampaui batas, melebihi batas yang dibatasi oleh syariat dan tidak boleh dilakukan perbuatan seperti itu. Maka Nabi SAW di sini mengambil alih, ya, kemudian menjual aset dia tadi, baru apa? Dikembalikan kepada dia dan kepada ahli-ahli warisnya.